Apakah kalian pernah mendengar bahwasannya rumah yang memiliki nomor 13 adalah suatu keadaan bangunan yang angker dan menyeramkan? Jika kalian pernah merasakan beberapa persen, maka kejadian itu adalah benar atau asli. Pada saat aku masih kecil, aku tinggal di rumah yang bernomor 13 yang konon katanya berhantu. Bagi kebanyakan orang, cerita pada masa kecil itu adalah cerita yang indah untuk dikenang. Namun, bagaimana kalau kejadiannya berbanding terbalik terhadapku? Pada awal mulanya aku hanya melihat makhluk gaib saat usiaku 5 tahun. Pada malam itu, aku yang masih kecil dimarahi oleh ayahku pada saat itu karena berantem dengan adikku. Karena emosi dan kesal, aku pun duduk di tangga yang mengarah ke lantai 2 sambil menangis. Beberapa saat kemudian, ada sesosok di belakangku yang akan turun dari tangga yang aku duduki. Aku pun menoleh ke arah belakang. Pada saat itu, kukira sosok itu adalah ibuku. Namun beberapa detik aku menatap sosok yang ada di belakangku itu. Dengan rambutnya yang panjang, daster putih sedikit kotor agak coklat muda. Dan yang membuatku paling terkejut adalah kaki dari sosok astral itu tidak menapak di tangga. Sontak aku pun menoleh saat suara ibuku memanggil. Ternyata pada saat itu ibuku berada di dapur. Dia memanggil karena masakan sudah siap dan memintaku untuk segera langsung makan. Lantas, siapa yang di belakangku pada saat ini? Pada saat aku melihat ke belakang, sosok itu pun sudah menghilang. Waktu dulu aku sama sekali tidak mengerti jika sosok itu adalah hantu yang seringkali orang-orang sebut kuntilanak. Itulah awal mula aku melihat sosok gaib, dan pada saat itu banyak teror mistis yang menghantui di rumah nomor 13 itu. Pengalamanku yang mengerikan yang kedua itu di rumah nomor 13 adalah saat usiaku 6 tahun. Saat itu aku terbangun dari tidur tengah malam karena tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Pada saat itu aku sekeluarga tidur di lantai 2 karena lantai bawah hanya sebagai ruang tamu, dapur, dan kamar mandi saja. Pada saat itu kukira ibuku sedang mencuci baju karena terdengar suara orang mencuci. Gesekan antara baju dengan sikat cucian itu terdengar sangat nyaring di telingaku. Aku tidak menengok ke arah ibuku tidur karena memang masih ngantuk sekali. Langsung aku pun turun lewat tangga untuk ke kamar mandi. Sesaat sudah sampai di depan pintu kamar mandi, aku sangat kaget karena tak ada siapapun di dalam kamar mandi. Hanya ada bekas busa sabun di lantai dan air dalam bak mandi. Itu bergerak seakan baru saja dipakai. Aku pun langsung pipis karena takut dimarahi ibu jika mengompol lagi. Setelah itu, aku langsung kembali ke atas untuk tidur. Benar saja, ibu, ayah, kedua kakak, dan adik ada di kamar dengan tidur yang sangat pulas. Berarti, siapakah yang mencuci pakaian? Dan pengalaman yang paling mengerikan yang ketiga di rumah nomor 13 yang tak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun adalah saat aku kelas 2 SD. Pada malam itu, aku demam karena tak enak badan. Aku mengigil dan mengigau. Saat itu, ibuku menemani dan menjagaku hingga aku tertidur. Malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari, aku kaget dan terbangun. Ibuku terlihat tidur lelap karena lelah mengasuh aku dan ketiga saudaraku. Aku saat itu melihat sosok seperti yang kulihat waktu umur 5 tahun. Ya, sesosok kuntilanak itu pun berada di sampingku, dengan keadaan melayang. Aku yang sangat ketakutan hingga tubuhku pun tak bisa aku gerakan. Baru kali ini aku merasakan yang orang Jawa bilang, tindihan, atau kondisi di mana tubuh kita tak bisa bergerak meski sudah terbangun dari tidur. Orang-orang bilang itu hanya sleeping paralysis yang hanya bisa dijelaskan dengan ilmu medis. Namun, yang kurasakan sangat berbeda. Ketakutan itu terasa sangat nyata. Kuntilanak itu sangat menakutkan meski mukanya tertutup rambut yang panjang. Tetap saja diriku setengah mati ketakutan. Sekitar 2 menit aku tak bisa bergerak. Hingga akhirnya aku berdoa dalam hati karena ingat apa yang ayah bilang untuk tidak takut terhadap makhluk gaib bentuk apapun. Makhluk itu pun tertawa melengking dan menghilang saat menembus dinding rumah. Lalu aku akhirnya bisa bergerak. Tangisku pun tak bisa kutahan hingga membuat ibu terbangun dari tidurnya. Kenapa, NCK?
Badan masih sakit? Ya? Sini minum air putih dulu, ucap ibuku yang langsung panik dan mengambil botol minum karena aku terlihat pucat dan masih demam. Pada malam itu, aku tidak berani cerita kepada siapapun soal pengalaman yang sangat mengerikan itu. Namun, hal itu menghantuiku sampai saat ini. Aku sangat tertekan dan trauma dengan wujud makhluk gaib itu. Sangat takut meskipun hanya lihat di televisi pun aku tak berani. Pada saat aku beranjak dewasa, aku pun baru tahu sejarah rumah nomor 13 ini. Dahulu, sebelum ibu dan ayahku membeli lahan tanah kosong ini, tanah ini bekas pemandian umum yang memiliki mata air. Konon katanya, di sini memang ada penunggu yaitu kuntilanak, wewe gombel, dan genderuwo. Setelah dibangun rumah nomor 13 ini, banyak orang yang bilang sering melihat sosok genderuwo di depan rumahnya saat malam hari. Tepatnya di bawah pohon kresen saat tengah malam. Beberapa para tetangga juga mengatakan pernah melihat sosok kuntilanak di atas rumah, duduk di sana. Bahkan, saat aku masih SD, pernah ayah dan ibuku melihat jarik dan popok besar dijemur di jemuran pakaian depan halaman rumah pada waktu malam hari. Saat hendak dilihat, jarik dan juga popok besar itu menghilang. Orang tuaku mengira itu milik wewe gombel. Tetaplah selalu menjaga diri dimanapun kita berada dan selalu bersikap sopan.